Oke, halo kelas 6, kembali sama Mr. Faisal lagi. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang adaptasi pada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit lebih lengkap lagi tentang adaptasi itu apa dan jenis-jenis adaptasi serta bentuk adaptasi pada hewan ya. Untuk lebih jelasnya, oke, langsung saja kita ke materi. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apakah itu adaptasi. Jadi, pengertian adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya ya. Makhluk hidup beradaptasi itu tujuannya hanya satu, yaitu bertahan hidup. Ya, itu aja. Jadi, kalau kalian lihat di halaman 6, tema 6B, di situ tuh disebutkan bahwa ada beberapa ya contoh tanaman ya. Tanaman itu kan makhluk hidup. Jadi beberapa contoh tanaman yang melakukan adaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya yang pertama ada kaktus. Kaktus ini beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara eh, memodifikasi tubuhnya, bukan memodifikasi, tapi menyesuaikan tubuhnya agar dia bisa hidup di lingkungan tempat tinggalnya. Kalau kita tahu bahwa kaktus itu tempat tinggalnya di daerah gurun pasir, di mana gurun pasir itu sangat sulit sekali untuk mencari air, sedangkan tumbuhan perlu air untuk tetap hidup, ya kan? Jadi kaktus beradaptasi dengan cara daun pada kaktus itu berbentuk duri. Gunanya yaitu agar mengurangi penguapan ya. Kalau kita tahu kan air itu menguap ya kalau kena panas. Makanya kaktus daunnya berbentuk duri. Gunanya yaitu untuk mengurangi penguapan karena sinar matahari yang ada di lingkungannya. Oke, contoh selanjutnya yaitu ada tumbuhan eceng gondok ya. Tumbuhan eceng gondok ini termasuk tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Karena lingkungan hidupnya dia di air, makanya eceng gondok beradaptasi dengan cara ya. Daun eceng gondok ini atau eh, batang dari eceng gondok ini dilapisi dengan lilin. Fungsinya yaitu agar dia tidak mudah membusuk terkena air ya. Dan banyak lagi contoh tanaman ya. Kalian bisa baca sendiri di halaman 6, 7 dan halaman 8. Nah, selain tanaman, makhluk hidup lain itu juga melakukan adaptasi. Manusia juga makhluk hidup ya. Manusia juga melakukan adaptasi. Hewan juga makhluk hidup sehingga hewan juga melakukan adaptasi. Nah, kita ketahui bahwa adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Setiap makhluk hidup itu telah dibekali kemampuan beradaptasi oleh Tuhan ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia, hewan dan tumbuhan itu sepaket dengan cara beradaptasinya ya, langsung diciptakan dengan cara beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi ini berguna untuk mempertahankan hidupnya. Ambil contoh manusia ya. Manusia sampai sekarang kan belum punah ya kan, karena sudah dibekali cara beradaptasi. Meskipun ada wabah kayak corona, terus ada bencana alam, tapi manusia sampai sekarang belum punah. Nah, manusia belum punah ini karena kemampuan beradaptasi yang sudah dibekali oleh Tuhan. Oke, lanjut. Dengan dapat mempertahankan hidup, maka hewan, tumbuhan, manusia itu terhindar dari kepunahan dan terjadi yang namanya keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang pertanyaannya yaitu apakah yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem? Kalau kita tarik mundur di kelas 5 itu ada materi tentang rantai makanan ya kan. Di dalam rantai makanan itu terjadi proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Contoh, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, lalu elang mati jadi diurai oleh dekomposer sehingga menghasilkan nutrisi yang digunakan oleh padi untuk tumbuh. Nah, sekarang kita ambil salah satu makhluk hidup ya yang tidak bisa bertahan. Misalkan kalau kita ambil tikus ya. Kalau tikus tidak mampu bertahan hidup artinya tikus bisa punah, ya kan? Nah, saat tikus punah, otomatis ular kan makannya tikus ya. Otomatis ular juga akan kehilangan makanannya dan punah juga. Kalau ular punah, elang juga kehilangan makanan dan punah juga. Nah, itulah yang dimaksud dengan
keseimbangan ekosistem ya. Kalau salah satu dari rantai makanan itu terputus, artinya dapat mempengaruhi rantai makanan yang lain ya. Itu contoh simpel dari keseimbangan ekosistem. Sekarang contoh dari adaptasi. Kita ambil contohnya adalah singa ya. Singa memiliki warna bulu coklat keemasan. Nah, warna bulu dari singa ini sesuai dengan tempat tinggal singa. Singa itu kan tinggalnya di padang savana ya, atau padang rumput ya, yang kebanyakan di sana warnanya coklat keemasan. Sehingga dengan bulu yang berwarna coklat keemasan ini membuat singa dengan mudah mengendap-endap ya, mendekati mangsanya dan menerkam mangsanya dengan mudah. Karena kita tahu bahwa kecepatan lari singa itu tidak secepat cita ya. Kalau cita nggak perlu mengendap-endap, dia langsung lari aja bisa mengejar musuhnya. Tapi singa kan punya badan yang besar, dia kesulitan untuk berlari. Makanya dia beradaptasi dengan itu tadi. Dia mengendap-endap dulu, kalau sudah dekat dengan mangsanya, dia bisa menerkam mangsanya. Nah, sekarang apabila singa tidak mampu mendekati mangsanya dan menerkam mangsanya dan kesulitan mencari makan ya, karena dia tidak mampu beradaptasi tadi ya, artinya singa itu akan terancam punah ya kan, kesulitan mencari makan. Nah, itu yang paragraf di bawah ini itu yang menjelaskan bagaimana kalau dia tidak dapat beradaptasi sehingga tidak terjadi keseimbangan ekosistem. Lanjut. Nah, pada umumnya adaptasi makhluk hidup itu dibagi atas 3. Yang pertama ada adaptasi morfologis, yang kedua adaptasi fisiologis, dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Oke, adaptasi yang pertama adalah adaptasi morfologis. Adaptasi morfologis ini adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup ya, dalam hal ini hewan dan tumbuhan juga sebenarnya, terhadap lingkungan hidup tempat tinggalnya. Contohnya, ayam. Ayam itu kan punya paruh yang kecil, lancip dan tajam ya. Gunanya yaitu untuk mematuk biji-bijian kecil yang sebagai makanannya ya. Selain itu juga paruhnya ini digunakan untuk mengais atau mengkorek-korek tanah ya. Ayam tidak hanya makan biji-bijian, kadang juga makan serangga-serangga kecil yang ada di dalam tanah. Nah, paruhnya ini digunakan untuk mengkorek-korek tanah. Nah, yang kedua adalah burung pelikan. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tidak tahu tentang burung pelikan ya. Jadi burung pelikan ini burung yang biasanya tinggal di daerah pantai. Nah, burung pelikan ini punya paruh yang sangat besar. Fungsinya yaitu untuk menangkap ikan. Jadi paruhnya ini punya kayak jaring gitu, besar banget. Ya, fungsinya kayak jaring untuk menyaring ikan. Karena tempat tinggalnya itu di daerah yang dekat dengan laut. Makanya dia menyesuaikan diri dengan punya paruh yang sangat besar. Selain itu, burung pelikan juga punya kaki kayak bebek, sehingga memudahkan dia untuk berenang. 3. Kaki bebek. Kaki bebek punya selaput ya, ini selapur, salah ketik. Jadi kaki bebek punya selaput. Ya, gunanya yaitu untuk mempermudah dia berenang dan juga mempermudah dia untuk berjalan di atas lumpur ya. Kita tahu bahwa bebek itu kan mencari makannya itu kan di daerah yang berair, di daerah tambak seperti itu. Yang keempat, kita membahas tanaman ya. Tanaman. Kaktus memiliki daun berbentuk duri ya. Fungsinya yang sudah bisa dijelaskan kemarin. Jadi fungsinya yaitu untuk menghindari penguapan yang terlalu besar. Nomor 5, kantong semar dan tumbuhan Venus serta tumbuhan Drosera memiliki jebakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Karena tumbuhan Venus, Drosera, dan kantong semar itu hidupnya di rawa-rawa. Ya, kan di rawa-rawa itu dia sangat minim dengan nitrogen, sedangkan nitrogen itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Sehingga kantong semar, tumbuhan Venus, dan Drosera itu menyesuaikan diri dengan menjebak hewan lain seperti serangga ya, yang dijadikan untuk nutrisi untuk tetap hidup. Nah, yang kedua adalah adaptasi fisiologis. Ya, kalau adaptasi morfologis itu adaptasi pada bagian-bagian tubuh hewan. Nah, kalau adaptasi fisiologis berbeda, yaitu adaptasi pada organ-organ tubuh hewan ya, organ dalam. Ya, sehingga berbeda dengan adaptasi morfologis. Adaptasi fisiologis ini tidak bisa terlihat secara langsung karena penyesuaian dirinya terjadi di bagian
dalam tubuh hewan ya, organ-organ dalamnya. Contoh, detak jantung hewan yang melemah saat hewan hibernasi. Ya, kalau kalian tahu ada beberapa hewan itu hibernasi atau tidur panjang saat musim dingin. Ya, contohnya itu beruang. Beruang itu kalau musim dingin dia tidur panjang ya, hibernasi. Nah, saat hibernasi itu detak jantungnya itu sangat-sangat rendah. Bahkan 1 jam itu 1 detakan jantung ya. Jadi jedek, 1 jam berikutnya baru jedek. Tapi dia tidak meninggal ya. Nah, adaptasi ini dilakukan oleh beruang agar dia tidak merasakan lapar saat tidur panjang. Yang kedua, beberapa hewan herbivora punya enzim selulase untuk mencerna serat-serat tumbuhan dengan baik ya. Jadi berbeda dengan hewan karnivora ya. Ada beberapa hewan yang herbivora itu punya enzim khusus untuk mencerna serat-serat tumbuhan. Yang ketiga, burung hantu punya penglihatan yang tajam untuk melihat pada malam hari. Ya, burung hantu ini kan aktifnya di malam hari ya, mencari mangsanya di malam hari. Kalau dia tidak punya penglihatan yang sangat tajam, dia akan kesulitan untuk mencari mangsa. 4. Burung ya, burung secara umum memiliki pundi-pundi udara di paru-parunya atau kantong udara di paru-parunya. Fungsinya yaitu agar tidak mudah kehabisan nafas saat terbang ya. Hampir semua burung itu punya pundi-pundi udara, fungsinya yaitu untuk menyimpan nafas ya. Yang kelima yaitu ikan. Ikan menggunakan insang agar bisa bernafas di dalam air. Yaitu salah satu contoh dari adaptasi fisiologis. Adaptasi yang berada atau menyesuaikan organ-organ tubuhnya. Yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, berbeda dari morfologis dan fisiologis itu kan dari tubuhnya ya kan. Kalau tingkah laku yaitu di luar itu tadi, di luar tubuh ya. Jadi tingkah laku ya kayak tingkah laku manusia itu. Jadi adaptasi tingkah laku ini biasanya dilakukan hewan untuk melindungi diri dari pemangsa, mencari makan dan menyesuaikan diri dengan tingkah lakunya. Contohnya, ada beberapa jenis burung yang bermigrasi ya, bermigrasi itu berpindah tempat ya saat musim dingin untuk mencari tempat yang lebih hangat. Contohnya, saat di Sidoarjo musim dingin ya, beberapa burung itu berpindah ke tempat yang lebih hangat, misalkan ke Sumatera ya, dia terbang dari Jawa ke Sumatera. Yang kedua, bunglon mengubah warna tubuhnya atau mimikri ya untuk bersembunyi dari musuh atau dari pemangsa. Yang ketiga, beberapa hewan melakukan hibernasi pada musim dingin karena sulit mencari makan. Nah, kalau tadi di fisiologis itu tentang detak jantungnya, sekarang tingkah laku ya. Jadi beberapa hewan itu punya tingkah laku tidur panjang atau hibernasi. Kalau dia sudah merasa musim dingin, dia akan punya tingkah laku untuk tidur panjang. Berbeda ya ini ya. Kalau yang fisiologis itu tentang detak jantung, tapi kalau yang tingkah laku yaitu tentang kebiasaan hewan itu. Jadi kalau saat musim dingin dia tidur panjang. 4. Cicak ya suka memutuskan ekornya saat merasa terancam dalam keadaan bahaya biasanya ya. Kalau ada pemangsa di sekitarnya ya dia akan memutuskan ekornya. Fungsinya yaitu untuk mengalihkan perhatian dari pemangsanya biar tidak ngejar cicaknya tapi ngejar ekornya. Yang kelima, cumi-cumi ya menyemprotkan tintanya, gunanya yaitu untuk kabur ya, melindungi dirinya dari musuhnya. Jadi kalau cumi-cumi itu didekati oleh ikan pemangsa kayak ikan barakuda, ikan hiu, dia akan menyemprotkan tintanya ya. Tintanya ini juga beracun ya kalau kalian tahu. Jadi fungsinya yaitu untuk mengkaburkan pandangan dari pemangsa sehingga cumi-cumi bisa kabur. Yang keenam, tanaman ini ya. Pohon jati menggugurkan daunnya saat musim panas itu termasuk adaptasi tingkah laku. Jadi saat musim panas itu pohon jati menggugurkan daunnya. Fungsinya yaitu untuk mengurangi penguapan. Nah, kalau kita lihat ya, ada perbedaan antara adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Jadi kalau adaptasi morfologi itu penyesuaian pada bentuk tubuh. Kalau fisiologi berbeda dengan morfologi, yaitu penyesuaian pada organ dalam.
Sedangkan kalau adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian dengan tingkah laku dan kebiasaan makhluk hidup itu. Ya, ada bedanya. Jangan lupa dicatat. Contoh. Sekarang kalian buka halaman 44. Ya. Di halaman 44 itu terdapat contoh beberapa hewan, ya. Hewan-hewan tersebut mengalami atau melakukan adaptasi. Contoh kelelawar. Kelelawar melakukan adaptasi morfologi dengan cara yaitu tangannya memiliki membran kulit, ya, dan berfungsi sebagai sayap agar lebih mudah mencari serangga dengan terbang, ya. Meskipun kelelawar tidak punya bulu, tapi dia punya sayap yang berupa tangannya itu, ya, dan punya membran kulit. Ya, itu termasuk adaptasi morfologi dari kelelawar. Adaptasi fisiologisnya apa? Kelelawar memiliki pendengaran yang sangat tajam, bahkan dia bisa mendengar lebih tajam dari manusia, ya. Suara kepakan lalat aja dia kedengaran. Itu termasuk adaptasi fisiologisnya. Sedangkan adaptasi tingkah lakunya yaitu kelelawar aktif melakukan aktivitas di malam hari atau bisa disebut dengan hewan nokturnal. Hewan nokturnal itu hewan yang aktif di malam hari, ya. Fungsinya apa? Yaitu yang pertama biasanya untuk menghindari pemangsa. Jadi kelelawar juga bisa dimangsa oleh hewan lain. Biasanya oleh elang. Kan elang kan kalau di malam hari mereka tidur. Makanya kelelawarnya aktif di malam hari, menghindari pemangsa. Yang kedua yaitu adaptasi dari burung hantu. Jadi adaptasi morfologi yang dilakukan burung hantu yaitu yang pertama, burung hantu mampu memutar kepalanya sebesar 360 derajat, ya. Artinya dia dapat memutar dari belakang, ya, sampai ke belakang. Kepalanya muter sampai ke belakang, ya. Fungsinya yaitu agar burung hantu dapat mengawasi daerah sekitarnya, ya, secara leluasa. Jadi bisa depan langsung belakang bisa. Adaptasi morfologi yang kedua yang dilakukan burung hantu yaitu burung hantu memiliki bulu yang sangat halus, ya, agar bisa terbang dengan senyap. Jadi saat dia menerkam mangsanya, mengikuti mangsanya dari belakang, dia tidak kedengaran, ya, sehingga mangsanya tiba-tiba diterkam gitu aja. Yang ketiga yaitu burung hantu memiliki cakar untuk mencengkeram mangsanya. Ya, cakarnya ini sangat tajam, gunanya yaitu agar mangsa yang sudah diterkam dia tidak akan bisa lepas lagi. Adaptasi yang keempat, paruh dari burung hantu itu sangat tajam, gunanya yaitu untuk mencabik daging dari mangsanya karena makannya daging. Kalau biji-bijian otomatis dia paruhnya kayak ayam, ya, nggak cocok. Sedangkan adaptasi fisiologis yang dilakukan oleh burung hantu yaitu burung hantu memiliki pendengaran yang sangat tajam, ya, sama dengan kayak itu kelelawar. Yang kedua, penglihatan burung hantu juga sangat tajam karena burung hantu ini termasuk juga hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Dan seperti pada umumnya burung, ya, burung hantu juga memiliki pundi-pundi udara sebagai adaptasi fisiologisnya. Sedangkan adaptasi tingkah lakunya yaitu burung hantu aktif di malam hari atau bisa disebut dengan hewan nokturnal. Hewan keempat yaitu tokek atau cicak, ya. Tokek dan cicak itu hewan yang sejenis, ya. Jadi adaptasi morfologi yang dilakukan oleh tokek dan cicak yaitu yang pertama, tokek dan cicak memiliki kaki yang mampu merekat pada permukaan, ya. Hampir permukaan apapun itu bisa merekat sehingga tokek dan cicak itu mampu memanjat dinding atau benda yang berdiri secara vertikal dengan mudah karena kakinya itu punya perekat. Yang kedua, memiliki lidah yang lengket. Gunanya yaitu kalau dia sudah mendapatkan mangsa, ya, dia mengambilnya pakai lidah, ya, kayak bunglon. Ya, lidahnya ini sangat lengket sehingga mangsa yang sudah kena lidahnya itu tidak bisa kabur lagi. Adaptasi fisiologis yang dilakukan oleh tokek dan cicak yaitu memiliki tempat penyimpanan makanan di ekornya. Kalau kalian lihat tokek, ya, biasanya ekornya itu besar, ya. Itu digunakan tokek untuk menyimpan makanannya sehingga meskipun dia jarang makan tapi dia punya cadangan makanan di ekornya. Adaptasi tingkah laku yang dilakukan cicak dan tokek yaitu memutus ekornya saat terancam, ya. Kalau saat terancam ada pemangsa, dia akan memutuskan ekornya. Gunanya untuk mengalihkan perhatian.
Lalu yang kedua, adaptasi tingkah lakunya yaitu biasanya beraktivitas dengan naik di tempat yang tinggi ya untuk menghindari pemangsa dan mencari mangsa ya. Jadi dia aktivitasnya jarang kan, kalau kita lihat cicak itu ada yang di bawah cari makan, jarang, keinjek ya, auto dead. Makanya cicak dan tokek itu beraktivitasnya di atas biasanya. Gunanya yaitu agar tidak diganggu oleh pemangsanya. Hewan yang selanjutnya yaitu unta. Bukan burung unta ya, tapi unta. Unta ini tempat tinggalnya biasanya di gurun. Ya, sehingga adaptasi morfologisnya dia memiliki bulu mata yang lebat. Gunanya agar bola matanya tidak gampang kena debu ya. Yang kedua, memiliki warna rambut ya atau bulu di tubuhnya itu yang sangat terang. Gunanya yaitu agar unta ini tidak gampang kepanasan. Kalau kita ingat bahwa warna hitam itu kan dapat menyerap panas ya. Kalau unta bulunya warna hitam otomatis gampang kepanasan. Makanya warna dari rambut unta yaitu sedikit terang, coklat keemasan kayak singa. Sehingga dia tidak gampang kepanasan. Adaptasi morfologi yang ketiga yaitu memiliki tapak kaki yang lebar. Gunanya yaitu agar dia mudah untuk berjalan di atas pasir ya. Kalau tapak kakinya lancip gitu ya, kecil, otomatis saat masuk di pasir ya otomatis ya tenggelam di dalam pasir ya kakinya. Kesulitan untuk berjalan. Adaptasi fisiologis yang dilakukan oleh unta yaitu memiliki tempat penyimpanan makanan berupa punuk ya. Kalau kalian tahu bahwa di gurun itu kan kesulitan dia, kalau dia kan makannya rumput, dia akan kesulitan cari rumput, makanya dia akan menyimpan lemak ya hasil dari pencernaannya itu di punuknya. Adaptasi fisiologis yang kedua yang dilakukan unta yaitu memiliki organ-organ perut yang mampu menyimpan banyak makanan, terutama air ya, karena di gurun itu sulit air, sulit rumput, makanya dia punya banyak tempat untuk menyimpan makanan, sehingga meskipun dia satu hari nggak makan, dia masih punya cadangan makanan. Dan adaptasi tingkah laku yang dilakukan unta yaitu biasanya dia minumnya banyak ya untuk disimpan ya, tidak langsung dihabiskan, dicerna, tidak, tapi diminum dulu yang banyak. Suatu saat kalau dia haus, dia akan mencerna air yang sudah disimpan tadi. Yang terakhir yaitu penguin ya. Penguin ini termasuk jenis burung tapi tidak bisa terbang. Nah, adaptasi morfologi yang dilakukan penguin yaitu tubuhnya memiliki lapisan minyak ya, sehingga saat dia mencari mangsa di dalam air itu dia tubuhnya tidak basah karena ada minyak. Minyak kan bertolak dengan air. Sehingga saat dia setelah mencari mangsa di air, dia naik ke daratan, dia tubuhnya tidak basah kuyup. Yang kedua yaitu kaki memiliki selaput ya kayak bebek untuk mempermudah penguin berenang. Yang ketiga, memiliki sayap ya tapi tidak bisa terbang. Sayapnya ini berfungsi sebagai sirip kayak sirip ikan ya untuk mempermudah manuver dalam air ya. Saat dia mengejar ikan itu dia bisa berbelok-belok gitu. Dia gampang untuk belok-belok karena dia punya sayap yang fungsinya kayak sirip ikan. Yang keempat, memiliki bulu yang kecil dan berwarna hitam. Ya, kalau kita lihat pada umumnya burung itu bulunya kan lebar-lebar ya, bahkan bisa dibuat terbang. Tapi kalau di penguin itu bulunya kecil-kecil dan berwarna hitam. Fungsinya yaitu kebalikannya ya. Kalau unta itu kan warnanya cerah, gunanya untuk memantulkan panas. Tapi kalau penguin itu berwarna hitam. Fungsinya menyerap panas, karena kalau kita ketahui bahwa penguin kan hidupnya di daerah kutub, di mana di situ kan terkenal dingin, sehingga dia sangat butuh sekali udara yang sangat panas. Yang terakhir, adaptasi morfologi dari penguin yaitu memiliki paruh yang lurus. Fungsinya yaitu dia saat mengejar mangsanya, dia gampang untuk menerkam mangsanya, pakai paruhnya tadi. Adaptasi fisiologis yang dilakukan penguin yaitu memiliki pundi-pundi udara yang seperti pada umumnya burung ya, dia juga punya pundi-pundi udara. Fungsinya yaitu untuk menyimpan udara dan menahan nafas di dalam air. Kalau pada umumnya burung kan menahan nafas di udara, kalau penguin menahan nafas di dalam air.
Sedangkan adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh penguin yaitu berburu secara kelompok untuk membingungkan mangsa. Biasanya penguin itu kalau berburu bareng-bareng. Fungsinya yaitu kalau mangsanya itu sulit dikejar, biasanya dia akan saling menghadang mangsanya. Sehingga ada tugas sebagai pengejar, ada yang punya tugas sebagai menangkap. Lalu berburunya di dalam air, karena penguin kan tidak bisa terbang. Jadi tingkah lakunya dia berburu atau beraktivitasnya mencari makan di dalam air. Oke. Semua itu adalah contoh dari adaptasi yang dilakukan hewan. Sebenarnya semua hewan itu punya adaptasi sendiri-sendiri, tapi tidak mungkin dijelaskan oleh Mr. Faisal satu persatu. Nah, selamat belajar di rumah ya. Untuk tugasnya akan Mr. Faisal share via Google Form. Ya, silakan dikerjakan, dikumpulkan hari ini maksimal jam 6 sore. Oke, sekian dari Mr. Faisal. Tetap belajar, tetap sehat. Terima kasih.